Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat dan selalu semangat. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca secara tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca secara lisan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan, cara generatif dan vegetatif. Sedangkan yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, untuk materi kita yang pertama, kita akan belajar mengenai menemukan ide pokok dari laporan pengamatan. Apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Iya, benar. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan ide pokok? Langkah-langkahnya yang pertama, bacalah dahulu isi paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat utama. Apakah kalian masih ingat apa itu kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf dengan kalimat utama di awal paragraf. Sedangkan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf dengan kalimat utama di akhir paragraf. Sekarang kita akan belajar mengenai kesimpulan laporan. Bagaimana cara menentukan kesimpulan laporan? Kesimpulan suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Untuk membuat kesimpulan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama menentukan ide pokok teks, yang kedua mencatat kata kunci teks, dan yang ketiga membuat pernyataan yang sesuai dengan ide pokok dan kata kunci teks. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Untuk lebih jelasnya, simaklah penjelasan pada video berikut ini.
Nah, anak-anak, mari kita simpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ide pokok paragraf adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan berdasarkan jenisnya terjadi dengan dua cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Yang ketiga, negara ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam. Nah, anak-anak, sebagai tugas mandiri kalian di rumah, kerjakanlah soal berikut. Untuk bahasa Indonesia, temukan ide pokok kalimat utama dan kesimpulan pada paragraf di atas. Untuk IPA, cermatilah gambar berikut dan tulislah cara perkembangbiakan tumbuhan berikut pada tabel yang tersedia. Sedangkan untuk tugas IPS, perhatikanlah tabel berikut. Kemudian, temukanlah 10 negara anggota ASEAN pada tabel dan lingkarilah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian ya, dan memudahkan kalian untuk mengisi soal-soal yang Ibu Guru berikan. Nah, anak-anak, di masa pandemi saat ini, ingat, kalian harus selalu menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan menggunakan masker bila bepergian. Ibu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.